5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Nah, kita masih belajar di tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, khususnya untuk muatan pelajaran PPKN tentang simbol sila Pancasila dan penerapannya di sekolah. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Di sini Edo bertanya kepada Udin, "Din, apakah kamu masih ingat bunyi sila Pancasila dan simbolnya?" Lalu Udin menjawab, "Tentu dong masih ingat." Nah, apakah adik-adik masih ingat bunyi sila Pancasila dan simbolnya? Mari kita ingat kembali ya adik-adik ya. Ini adalah simbol Pancasila dan bunyinya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Adik-adik, sila pertama Pancasila itu berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Nah, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah apa saja? Pertama, contohnya berdoa sebelum dan sesudah belajar, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama, menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya, mempersilahkan teman yang akan beribadah. Itu adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah ya adik-adik ya. Jadi kalian harus mengamalkan sila pertama Pancasila di sekolah. Sila kedua Pancasila itu berhubungan dengan sikap kemanusiaan kita. Lambangnya adalah rantai. Nah, contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah adalah bermain dengan rukun, tidak mengejek teman, menolong teman yang membutuhkan bantuan atau yang sedang kesulitan. Misalnya di sini ada teman yang jatuh dari sepeda, kalian tolong. Nah, itu kalian menerapkan sila kedua Pancasila. Berbicara dengan menggunakan bahasa yang santun dan sopan dengan guru atau orang yang lebih tua saat di sekolah. Itu sesuai dengan pengamalan sila kedua adik-adik. Nah adik-adik, di sini Kak Citra punya contoh nih. Ada gambar. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, tuliskan nih sila yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Kita lihat gambar yang pertama. "Aku lupa membawa bekal," kata Lani. Lalu Siti menjawab, "Mari makan bekalku bersama." Menurut adik-adik, percakapan mereka ini apakah mengamalkan sila Pancasila? Iya adik-adik, ini mengamalkan sila Pancasila. Sila keberapa adik-adik? Ya, sila kedua, karena di sini berbagi makanan. Berarti kita menolong teman yang sedang membutuhkan yang tidak membawa makanan. Kita lihat gambar yang kedua. Udin dan Edo bermain bersama meskipun berbeda agama. Nah, ini juga menunjukkan sila Pancasila, yaitu sila pertama. Sekarang kita belajar sila ketiga Pancasila yang berhubungan dengan sikap kita sebagai warga negara, sebagai pelajar yang harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Contoh nih adik-adik pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah.
yaitu mengikuti upacara bendera. Nah, adik-adik pasti pernah ya mengikuti upacara bendera. Itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Memisahkan teman yang sedang bertengkar atau berkelahi. Bermain dengan teman dari berbagai suku, berbagai agama. Lalu bekerja sama melaksanakan piket kelas. Menggunakan produk atau barang-barang Indonesia. Senang menyaksikan pertunjukan daerah dan rukun dengan teman. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah adik-adik. Beri tanda centang nih pada kolom yang tepat. Perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, melakukan piket kelas bersama-sama. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan sila Pancasila? Ya, ini sesuai dengan sila Pancasila. Yang kedua, hanya mau berteman dengan teman satu suku. Nah, ini tidak sesuai adik-adik. Kita harus berteman dengan semua teman dari berbeda-beda suku ya, dari berbeda-beda daerah asal usul ya. Melakukan upacara bendera dengan tertib. Ya, ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Ini juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita jika setiap ada permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Nah, ketika bermusyawarah, setiap orang itu berhak loh adik-adik memberikan pendapatnya atau memberikan idenya. Nah, namun jika pendapat kita itu belum diterima, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Misalnya di kelas ada musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, kalian mengusulkan teman kalian, ternyata teman kalian tidak terpilih menjadi ketua kelas. Jadi kalian harus tetap lapang dada menerimanya dan tidak boleh marah-marah ya adik-adik. Nah, contoh pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah adalah menghormati pendapat orang lain, menerima saran teman saat berdiskusi atau bermusyawarah, lalu tidak memaksakan kehendak kepada teman. Misalnya kamu waktu pemilihan ketua kelas memilih si Budi, lalu si temanmu Ria ternyata tidak memilih Budi. Kamu memaksa Ria untuk memilih Budi, itu tidak bagus adik-adik. Itu tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Bermusyawarah menentukan regu piket dan ketua kelas. Menerima keputusan musyawarah atau saat berdiskusi dengan lapang dada. Nah, ini ya sama, tidak memaksakan kehendak. Nah, sekarang sila kelima. Nah, sila kelima ini menunjukkan bahwa setiap orang itu harus diperlakukan secara adil. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah adalah yang pertama, kalian harus melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Kewajiban kalian adalah belajar. Maka kalian akan menerima hak. Hak itu apa yang akan kalian peroleh, yaitu pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, itu adalah hak kalian. Contoh yang lainnya adalah bergotong royong melaksanakan kerja bakti. Tidak mencontek saat ulangan. Nah, ini penting adik-adik ya. Jangan mencontek saat ulangan karena itu tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Adik-adik, di sini ada gambar nih. Kita mau menuliskan contoh cerita pengamalan sila keempat dan sila kelima pada Pancasila. Nah, di sini yang pertama itu adalah gambar kerja bakti. Ini sesuai dengan sila kelima. Udin dan teman-temannya melakukan kerja bakti di sekolah. Mereka membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan adil. Ini adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Lalu gambar yang kedua ini sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Contoh ceritanya, kelas Lani sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Mereka saling menyatakan pendapat sehingga menghasilkan kesepakatan. Ini adalah pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, ini contoh sila keempat dan kelima Pancasila.
Demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang simbol sila Pancasila dan penerapannya di sekolah. Jadi adik-adik terapkan ya sila-sila Pancasila ini di sekolah kalian masing-masing. Walaupun saat ini kalian belum bisa bersekolah karena adanya COVID-19, tapi tetap harus diterapkan dalam kehidupan kalian masing-masing tentang penerapan sila Pancasila. Nah, sampai jumpa lagi adik-adik pada video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.